Kampus seharusnya menjadi tempat yang aman untuk belajar, berkembang, dan meraih cita-cita. Namun, tidak semua mahasiswa merasakan hal tersebut. Di balik aktivitas perkuliahan, masih terdapat kasus-kasus kekerasan seksual yang seringkali tidak terlihat dan sulit untuk diungkapkan. Ini tugas bangka itu kayak gimana ya, Ivana? Nggak tahu, nggak ngerti juga. Kayak banyak banget gitu harus dibikin. Iya, harus dicicil sih ya. Iya. Tutupnya berapa sih, Rabu? Iya, Rabu. Semuanya. Aku pamit dulu nih, Ivana, aku ada janji. Oh ya, yaudah, hati-hati ya. Iya, kamu di sini sendirian nggak apa-apa, tapi Nggak apa-apa. Oke, aku duluan ya. Hati-hati. Semangat kuliahnya. Ivana, kamu masih di sini? Iya kak, tugasnya harus bisa mandi soalnya. 罗密西，同帮我揾下證，上文中你又邊行邊住當我唔會啊？ Awalnya, perilaku tersebut tampak biasa saja. Namun, perlahan berubah menjadi tindakan yang melanggar batas pribadi. kamu講對啲告來的事意是你們？哎，上班嗎？先啲冇班埋，班啊？ Tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan merupakan bentuk kekerasan seksual. Korban seringkali mengalami kebingungan, ketakutan, dan merasa tidak berdaya. Aduh, aku takut ketemu dia lagi. Tapi kalau aku cerita, ada yang percaya nggak ya? Kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak psikologis seperti kecemasan, ketakutan, stres, rasa bersalah, bahkan trauma yang berkepanjangan. Kenapa? Kamu tahu gak sih, aku sakit pagi tuh kayak salah kamu kok. Kayak Kasus kekerasan seksual tidak muncul begitu saja. Terdapat berbagai faktor yang saling berkaitan. Beberapa pelaku merasa memiliki kuasa atas orang lain dan tidak menghormati batasan pribadi. Yang kedua adalah faktor keluarga. Kurangnya pendidikan tentang penghormatan terhadap tubuh dan relasi yang sehat dalam keluarga dapat memengaruhi perilaku seseorang. Masih banyak orang yang menyalahkan korban daripada pelaku. Akibatnya, korban takut untuk melapor. Budaya diam, relasi kuasa senior-junior, serta normalisasi candaan seksual turut meningkatkan resiko terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus.
Kamu tenang aja Ivana, kampus memiliki mekanisme perlindungan bagi korban. Kamu berhak mendapatkan pendampingan dan rasa aman. Terima kasih ya Ivana sudah bercerita. Sebetulnya ini bukan salah kamu kok. Saya takut nggak dipercaya Bu. Kalau kamu bersedia, saya bisa telepon Kak Satgas PPKS sekarang. Selamat pagi Bu, ada perlu apa? Tadi telepon aku ya? Kebetulan ini ada yang mau dibantu, dia mau diantar ke PKS buat dapat perlindungan dan bagaimana. Soalnya kan ini harus perlu ditangani banget kayak gitu-gitu. Pokoknya boleh nanti dibawa ke PKS aja. Oke, betul. Mungkin Ivana boleh ikut aku ya nanti untuk tindak lanjutnya gitu. Jadi di kampus ini tuh ada Satgas PPKS untuk melayani tindakan kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Harapannya nanti bisa ikut aku dan bisa menyelesaikan masalah ini bareng-bareng ya, jangan takut. Dan boleh ikut aku yuk. Keberanian untuk mencari bantuan merupakan langkah penting dalam proses pemulihan. Pencegahan kekerasan seksual memerlukan keterlibatan semua pihak. Kekerasan seksual bukanlah kesalahan korban. Setiap mahasiswa berhak mendapatkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Terdapat 3 hal penting untuk ditanamkan dalam diri seseorang. Yang pertama adalah pengetahuan. Semua dimulai dari pikiran kita. Kita wajib paham apa itu konsen atau persetujuan, dan terus menyebarkan edukasi tentang pencegahan kekerasan seksual. Pengetahuan adalah pelindung utama. Yang kedua adalah rasakan. Dari pikiran, turun ke hati. Mari kita bentuk sikap untuk selalu menghormati batas pribadi orang lain, sekecil apapun itu. Dan saat ada yang terluka, hadirkan empati terdalam, bukan penghakiman yang menyudutkan korban. Yang ketiga adalah tindakan. Wujudkan dalam tindakan nyata. Jangan jadi penonton yang diam. Gunakan keberanianmu untuk melapor setiap bentuk kekerasan dan ulurkan tanganmu untuk mendukung serta mendampingi korban. Bersama ketiga hal itu yaitu head, heart, and hand, bersama kita hentikan kekerasan seksual. Gunakan pikiranmu, libatkan hatimu, dan gerakan tanganmu. Bersama kita ciptakan ruang yang aman dan hentikan kekerasan seksual sekarang juga. Berani bicara, Berani peduli, Hentikan kekerasan seksual di kampus.